Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hernandia Putri, salah satu mahasiswi program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Bandung. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh ukuran perusahaan dan profitabilitas terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting dengan studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia tahun periode 2017 hingga 2020. Latar belakang dari penelitian ini yaitu semakin berkembangnya konsep CSR ini tidak hanya ada di dunia konvensional, tetapi juga berkembang di dunia ekonomi syariah, yaitu Islamic Social Reporting. Islamic Social Responsibility ini menjadi tolak ukur dari kinerja kewajiban sosial oleh pemerintah. Dengan mulai berkembangnya konsep CSR dalam ekonomi syariah ini, terbukti dengan bertambahnya jumlah perusahaan yang menerapkan kaidah syariah, sehingga perusahaan dapat melaksanakan tanggung jawab sosial tersebut secara alami. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh dari ukuran perusahaan terhadap Islamic Social Reporting, serta untuk mengetahui pengaruh dari profitabilitas terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting. Metode penelitian yang akan saya gunakan pada penelitian ini yaitu yang pertama, objek dan metode penelitian. Ukuran perusahaan sebagai variabel X1, profitabilitas sebagai variabel X2, dan Islamic Social Reporting sebagai variabel Y. Di mana metode penelitian yang akan digunakan yaitu metode kuantitatif dengan jenis riset asosiatif. Sumber dan teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui laporan keuangan tahunan yang diambil melalui website resmi Bursa Efek Indonesia. Populasi dan sampel yang digunakan pada penelitian ini yaitu perusahaan manufaktur yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia periode tahun 2017 hingga 2020. Serta metode penelitian sampel yang digunakan dengan menggunakan metode purposive sampling sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Rancangan pengujian hipotesis pada penelitian ini yaitu dengan menggunakan pengujian asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Kemudian menggunakan analisis regresi linear berganda, pengujian hipotesis menggunakan uji statistik F dan uji statistik T, serta pengujian koefisien determinasi atau R-square. Pengujian asumsi klasik yang pertama yaitu uji normalitas, di mana berdasarkan hasil diagram normativity plot pada gambar, dapat dilihat bahwa data atau titik menyebar di sekitar garis diagonal. Hal ini dapat disimpulkan bahwa sampel data pada penelitian ini terdistribusi normal, sehingga uji normalitas terpenuhi. Pada uji multikolinearitas dapat dideteksi bahwa nilai toleransi dan VIF menunjukkan bahwa antar variabel bebas yang digunakan dalam persamaan regresi tidak terjadi multikorelasi. Berdasarkan hasil pengujian heteroskedastisitas pada gambar grafik scatter plot, dapat dilihat bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas. Terakhir pada pengujian asumsi klasik yaitu uji autokorelasi, di mana berdasarkan hasil pengujian autokorelasi pada tabel diperoleh nilai Darwin-Watson sebesar 2,227. Berdasarkan kriteria yang telah ditentukan, nilai Darwin-Watson hasil pengujian 2,227 berada di luar rentang nilai DU senilai 1,7642 dan 4 kurang DU senilai 2,2358. Maka pengujian ini terjadi autokorelasi, sehingga dapat disimpulkan bahwa pengujian autokorelasi tidak terpenuhi. Maka harus dilakukan pengujian autokorelasi dengan menggunakan tes yang pada tabel 411. Berdasarkan tabel 411 dapat disimpulkan bahwa untuk model regresi berganda ini hasil karena nilai asymsik sebesar 0,1,8, maka 0,1,8 lebih dari 0,5 sehingga tidak terdapat gejala autokorelasi. Dan berdasarkan data ukuran perusahaan, profitabilitas, dan Islamic Social Reporting untuk perusahaan manufaktur yang terdaftar di ISSI periode tahun 2017 hingga 2020, hasil pengujian dari analisis regresi linear berganda. Dari model regresi tersebut, maka dapat diinterpretasikan sebagai berikut. Pada model size, beta yang dihasilkan sebesar 1,263, yang artinya koefisien regresi variabel sebesar 1,263, yang menyatakan bahwa setiap penambahan satu nilai pada variabel size akan memberikan kenaikan skor sebesar 1,263. Terakhir, pada model ROA, beta yang dihasilkan yaitu sebesar 5,366, di mana yang artinya koefisien regresi variabel ROA sebesar 5,366, yang menyatakan bahwa setiap penambahan satu nilai pada variabel ROA akan memberikan kenaikan skor sebesar 5,366. Selanjutnya, pada hasil uji statistik F, yang bertujuan untuk melihat apakah persamaan regresi pada penelitian ini dapat digunakan untuk diprediksi. Berdasarkan hasil uji statistik F, nilai signifikansi pada model regresi yaitu sebesar 0,000, karena jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,5, hal ini menandakan bahwa permodelan persamaan regresi bersandarkan data penelitian sangat signifikan, yang artinya model regresi linear berganda memenuhi tolak ukur dari linearitas atau secara simultan ukuran perusahaan dan profitabilitas terhadap ISR. Sehingga untuk melakukan pengujian selanjutnya, model regresi ini aman untuk digunakan. Selanjutnya yaitu hasil uji statistik T. Berdasarkan hasil pengujian statistik T menunjukkan bahwa nilai signifikansi variabel size sebesar 0,000 dan dibandingkan dengan taraf 0,5, maka nilai signifikansinya adalah 0% lebih kecil dari 0,5%. Hal ini menyatakan bahwa hipotesis dapat diterima, sehingga ukuran perusahaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Islamic Social Reporting. Pada hasil pengujian profitabilitas, diketahui bahwa nilai signifikansi
sebesar 0,269. Jika signifikansinya 0,269 dan dibandingkan dengan taraf 0,05, maka signifikansi tersebut 0,269 lebih besar dari 0,05, sehingga dapat dikatakan bahwa laba tidak dapat mempengaruhi secara signifikan terhadap pengungkapan ISR pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di ISSI periode tahun 2017 hingga 2020. Pengungkapan ISR pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di ISSI periode tahun 2017 hingga 2020. Yaitu pengujian koefisien determinasi atau R-square. Berdasarkan hasil pengujian, diketahui nilai S-square sebesar 0,131, di mana nilai tersebut mengatakan bahwa ukuran perusahaan dan profitabilitas telah mempengaruhi sebesar 3. Berdasarkan pada hasil dan pembahasan di atas, maka kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian ini yaitu, yang pertama, ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia periode tahun 2017 hingga 2020. Kesimpulan yang kedua yaitu profitabilitas tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia. Hal ini dapat dipahami bahwa profitabilitas tidak dapat mempengaruhi pengungkapan Islamic Social Reporting dengan membuktikan bahwa kemampuan perusahaan tersebut dalam menghasilkan laba selama periode tertentu. Saran yang diberikan pada penelitian ini yaitu pertama, diharapkan penelitian selanjutnya untuk dapat meneliti pengungkapan ISR pada sektor lain yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia atau pada perusahaan yang berbasis syariah lainnya. Yang kedua, yaitu memperluas jumlah sampel dengan memperpanjang periode pengamatan atau menambahkan sektor lain agar penelitian tersebut dapat lebih berkembang lagi. Demikian yang dapat saya presentasikan. Terlebih dan kurang mohon maaf. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.